Ingatlah, jika terus serang Jokowi, semua pendukung Jokowi ya, segera hancurkan PDI. Emang PDI bisa hancur dari dulu? Ya. Dari zamannya Suryadi dulu Megawati itu berjuang. Seorang perempuan loh. Meneruskan demokrasi dari bapaknya Bung Karno. Ya kan, tetap unggul. Lah Bapak Jokowi itu numpang kok. Emang dia punya partai unggul. Siapa yang membiakkan yang namanya Jokowi? PDI lah. Kok bilang bisa-bisanya Anda bilang kalau Jokowi bisa menghancurkan PDIP? Ini narasi dari siapa? Kalau memang bisa hancur sebelum lahirnya dia masih tukang mebel dulu, ya PDI itu udah berdiri. Diserang markasnya, banyak yang mati, tetap berdiri kokoh. Itulah perjuangan seorang Megawati. Lah kalau Bapak Jokowi perjuangannya apa? Beli. Dia untuk menjadikan anaknya sebagai ketum aja PSI, partai yang baru lahir kemarin. 2 tahun lalu, beberapa tahun lalu. Ya kan? Itu aja beli dari Grace Natali kok. Emang dia bisa hancurkan PDI segitu besarnya? Bapak Jokowi aja belum berdiri atas sebagai ketua ketum. Kan mau dekat-dekati ceritanya sama itu agar dialihkan bisa ngerebut PDI kan kemarin kan, alih-alih itu ya ndak, karena udah diturunkan kepada Puan Maharani. Lah Bapak Jokowi nggak punya apa-apa, punya partai, dia kan nebeng. Anda dulu kan sebut mereka itu ya kan, Jokowi itu kan bonekanya partai, petugas partai. Ya memang dia petugas partai. Nggak punya partai dia. Punya partai siapa? Dulu dia masih tukang mebel, itu masih tukang kayu kan di itu Luhut, bawa ke yang namanya Golkar. Memang dari Golkar dia dulu. Lah kenapa dia nggak jadi sebagai ketum? Artinya orang nggak mau tahu kalau Jokowi itu orangnya licik, nggak bakal dia diserahin yang namanya ketum, ya kan? Ada niatan rupanya Jokowi kemarin ingin menggeser yang namanya kudeta yang namanya PDIP. Ya, saya rasa nggak semudah itu deh. Ya, nggak semudah itu dong. Kalau kudeta yang namanya PDIP untuk direbut Jokowi. Kayak SBY kemarin mau mencontohkan SBY. Iya, kudeta yang namanya Anas Urbaningrum agar bisa menjadi ketum, mengundurkan diri dari kementeriannya Megawati. Nggak semudah itu bro. Rakyat ini udah pintar. Mana orang yang benar-benar ya tulus dengan rakyatnya ini ya, mana benar-benar ya tahu, udah mulai tahu mana yang licik, mana ular yang berkepala 2 itu tahu. Nggak bodoh lagi. Ya kan? Masa bergabung sama para koruptor? Lah katanya mau meresmikan yang namanya undang-undang pengesahan aset. Ya aset-aset yang di tangan koruptor itu kapan ngambilnya? Hah? Kapan ngambilnya? Nah itu bro. Itu salah satu contoh liciknya dia. Janji tinggal ya janji seperti itu. Dia yang berjanji, dia yang ingkari, ya kan? Nah seperti itu bro. Lalu kemudian kembali ke tema, Anda bilang kalau suatu saat yang namanya PDIP bisa nyungsep. Saya rasa orang-orang yang mau menumbangkan PDIP itulah nyungsep. Contoh Bapak Jokowi nggak punya partai, jadi gelandangan politik ini besok. Dia akan membuat ke partai baru. Dulu Yusril Iza Mahendra juga ada loh videonya di situ, bilang presiden terbodoh, ya kan? Presiden bodoh apa presiden apa itu dia bilang? Dia nggak sebutkan nama katanya ya kan? Yang penting presiden bodoh, pelangak pelongo dan segala macam, ya kan? Akankah menerangkan lagi Partai Bulan Bintang? Seorang Yusril yang ingin membebaskan yang namanya ketua ini teroris dulu, Abu Bakar Ba'asyir. Apa kata dunia? Itulah bro, lihatlah background yang mendukung Prabowo ini ya.
para tereres yang kasus ledakan Bali itu ketuanya mau dibebasin, alasan umur. Alasan umur. Mereka mikir enggak yang alasan umur, ya. Orang-orang Bali itu banyak anak kecil korban kalau alasan umur. Kalau jahat ya jahat aja. Walaupun dia udah tua lansia, kalau jahat ya jahat aja. Nggak mikir dia, mau jenggotnya udah putih semua juga nggak mikir dia. Ya, nyawa orang taruhannya banyak, beribu-ribu itu di situ di Bali. Mau dibebaskan sama Yusril Iza Mahendra, ingat di situ, bro. Ya kan? Bukan masalah nurani dan nurani, ingat di situ. Artinya nurani seorang masalah umur tadi, walaupun udah tua. Kalau jahat ya tetaplah jahat. Nah begini, orang licik juga tetap akan licik, ya kan? Maksud dan tujuan seorang Bapak Jokowi ingin menggeser, mau kudeta yang namanya PDIP agar tidak diserahkan sama yang namanya Puan Maharani, karena usia yang namanya Megawati udah lanjut. Hati-hati aja yang namanya Puan Maharani, saya ingatkan. Mbak Puan, ya semoga Anda melihat salah satu konten saya ini, Mbak Puan Maharani, hati-hati karena naluri saya kemarin ya, salah satu ada orang yang ingin membuat PDI nyungsep, Mbak. Itu ada indikasi ya, karena pengen dikudeta pula seperti Anas Urbaningrum agar terjadi pergeseran. PDI bisa terbelah dua, bisa diambil juga sama Jokowi. Iya kan? Oh iya. Ada pula yang sekarang ini ya mantu ya yang di Medan itu ya minta direkomendasi menjadi gubernur melalui PDI. Ngemis nih ya. Minta aja itu direkomendasi sama PSI, partai boleh beli. Ya. Itu PSI, partai seleranya istana itu. Ya, salam